Kalau keterampilan, skill gitu, ada pembekalan nggak, Bu? Ya, otomatis. Jadi nanti kita tidak akan membiarkan mereka menerima bantuan setelah itu selesai. Tidak. Jadi kami akan melakukan pendampingan terhadap mereka sampai mereka mentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat siswa, sahabat Sonora, para viewers, para pemirsa. Terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast kita bersama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dan kali ini kita akan berbincang kembali bersama dengan Ibu Wida Sukmawati, Kasubdit Edukasi, Inovasi, dan Kerjasama Zakat dan Wakaf. Episode-episode sebelumnya tema-temanya menarik, dan kali ini juga ada episode yang nggak kalah menariknya nih. Anda silakan bisa menyimaknya sampai tuntas nanti. Nah, kalau kita kenal KUA ya, para viewer, sahabat siswa, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, itu identik dengan tempat untuk melangsungkan akad nikah ijab kabul ya. Padahal KUA ini ternyata sekarang sudah bertransformasi menjadi satu titik garda terdepan dari pelayanan keumatan seperti yang dicanangkan oleh Menteri Agama, dan juga sejalan dengan visi misi Presiden Jokowi bahwa kantor urusan agama di seluruh Indonesia ini memang diharapkan hadir juga ikut melayani masyarakat karena jangkauannya luas dan ada di seluruh daerah di tanah air. Nah, kali ini kita akan lebih spesifik berbincang tentang peranan dari kantor urusan agama yang berkontribusi atau ikut turut serta untuk memberdayakan ekonomi umat. Bersama Ibu Wida kita akan bahas lebih dalam lagi, dan ini pasti menarik nih. Bu Wida, apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah Mas Yudi. Kita ketemu lagi Bu, senang sekali saya bisa ketemu Ibu lagi ya. Iya, ketemu lagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu Ibu. Mudah-mudahan juga Ibu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas Ibu. Luar biasa, tugasnya mulia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk KUA nih Bu. Ini terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Kementerian Agama melakukan pilot project KUA Percontohan Ekonomi Umat. Mengapa Ibu KUA yang menjadi target dari program ini, dan apa saja goals yang ingin dicapai dari program ini Bu Wida? Program ini KUA Pilot Project KUA Percontohan Ekonomi Umat ini salah satu program yang mendukung revitalisasi KUA. Revitalisasi KUA itu adalah programnya Menteri Agama. Juga jika kita melihat PMA 34 tahun 2016 itu tentang tugas dan fungsinya KUA, di sana salah satu tugasnya itu adalah berperan sebagai pelaksana memberikan layanan dan bimbingan terkait dengan zakat dan wakaf. Tentunya program ini itu modelnya adalah kombinasi antara pelaksanaan tugas KUA dalam hal ini pemberdayaan ekonomi umat itu dengan pengentasan kemiskinan yang ada di lingkungan sekitar KUA tersebut. Ya, goals-nya yang ingin kita capai tentunya adalah adanya peningkatan layanan terkait dengan zakat dan wakaf, karena selama ini terus terang aja layanan hampir di kesemua KUA itu belum optimal terkait dengan zakat dan wakaf. Dan baru ada terkait dengan wakaf itu layanan sertifikasi, layanan terkait dengan tanah wakaf, karena memang kepala KUA itu sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Jadi layanan itu yang sekarang ini baru dilakukan oleh KUA. Di samping juga KUA itu sebagai kantor urusan asmara. Nah, seperti tadi yang Mas Dedi katakan, ya kan, hanya urusan nikah saja, itulah stigmanya terkait dengan KUA ini. Nah, tapi dengan adanya program ini kita menginginkan KUA itu sebagai sentra ekonomi umat. Ya, dengan meluncurkan program ini tentunya diharapkan tadi yang saya katakan adanya peningkatan layanan terhadap zakat dan wakaf di KUA, kemudian juga untuk meningkatkan nilai indeks literasi zakat dan wakaf. Ya kan? Dengan adanya program ini partisipasi masyarakat untuk berzakat dan berwakaf itu akan lebih meningkat. Kemudian juga kita menginginkan adanya program zakat dan wakaf di KUA. Karena terus terang aja program terkait dengan zakat dan wakaf di KUA itu belum konsisten, dan juga program yang menyentuh langsung kepada masyarakat
waktu Kementerian Agama itu belum banyak. Jadi program ini melibatkan kan masyarakat, itu programnya itu adalah langsung menyentuh masyarakat. Juga kita menginginkan adanya pembinaan terhadap unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat itu kan nanti di KUA itu kan banyak orang menikah catin-catin. Ya kan, kemudian juga banyak calon jamaah haji. Betul. Ya kan? Begitu. Nah, kalau catin itu kan selama ini yang meramaikan KUA itu kan catin. Ya kan? Kalau jamaah haji sekarang sudah mulai nih, calon jamaah haji kan sekarang di KUA juga. Nah, nanti ketika mereka ini ingin menyisihkan sebagian hartanya gitu ya, katakanlah uang infaknya, uang sedekahnya, kemudian uang zakatnya, itu kita sudah mempunyai sudah ada unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat ini memang sih ada wacana nanti KUA ini akan dijadikan sebagai PJ. Hanya sekarang ini masih dalam proses terkait dengan legalitasnya. Ya, walaupun banyak juga sudah ada juga kecamatan-kecamatan yang sudah menjadi UPZ ya, di kelurahan itu sudah ada yang menjadi UPZ. Nah, ini mereka memang rata-rata pengurusnya itu dari KUA ini. Seperti itu. Jadi memang KUA akan menjadi garda terdepan ya Bu ya, pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga penghimpunan dan edukasi. Ini menarik sekali. Kalau kita bicara dari Sabang sampai Merauke, KUA kan banyak sekali Bu. Nah, untuk pilot project tadi kita bicara di awal, ada berapa KUA yang akan dijadikan sebagai KUA percontohan pemberdayaan ekonomi umat ini Bu Ida? Untuk tahun 2001, sekarang 2001 ya? 2021. Untuk tahun 2021 ini, karena ini kita pandemi ya. Tahun lalu kita juga pandemi, 2020 kita masih pandemi ya, tapi itu kan tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas gitu betul. Walaupun misalnya lebih banyak Zoom-nya. Nah, untuk tahun ini kita pilot project itu ada 11 titik. 11 titik KUA yang kita jadikan sebagai pilot project. Yang pertama itu ada KUA Matangkuli Aceh. Di Aceh ya? Ya, kemudian ada KUA Gunung Toar, itu ada di Riau. Kemudian ada KUA Sematang Borang, itu ada di Palembang. Kemudian ada KUA Lampung Tengah, itu Gunung Sugih, KUA Gunung Sugih. Kemudian ada KUA Banjarnegara untuk Jawa Tengah. Kemudian ada KUA Sidoarjo untuk Jawa Timur. Ada KUA Ciawi Gebang untuk Jawa Barat. Kemudian ada Banjarmasin Timur untuk Kalimantan Selatan. Kemudian ada KUA Duren Sawit untuk DKI Jakarta. Ya, kemudian 2 lagi itu ada di KUA Jogja Bu, Jawa Timur. Iya, DI Yogyakarta itu KUA Sewon. Ya, oke. Nah, 1 lagi itu ada di Sulawesi Selatan, itu KUA Biringkanaya. Luar biasa ingatan Bu Ida ya. Itu ada yang lupa kalau berurutan, karena kan programnya punya sendiri ya. Dari Sabang sampai Merauke ini semua pulau terwakili ya Bu ya. Kemudian kalau kita bicara pemberdayaan ekonomi umat, dan tadi ada harapan untuk jadi center atau pengumpulan juga. Kemudian apakah akan dijadikan sebagai sarana untuk menyalurkan juga Bu untuk keluarga-keluarga yang barangkali ada kriterianya menerima manfaat gitu, atau seperti apa Bu kalau kita bicara pemberdayaan ekonomi umat ini Bu? Nanti kita itu akan memberikan bantuan ya kepada 10 keluarga, kepada 10 si penerima manfaat. Tentunya konsepnya adalah supaya kesejahteraan mereka lebih meningkat begitu. Itu kita pilih di setiap titiknya 10 yang memenuhi, itu terdiri dari 10 itu harus memenuhi 4 unsur. Apa aja Bu? 4 unsur. Nah, 4 unsur itu, 1 itu catin atau keluarga muda. Kemudian yang kedua itu ada masyarakat yang terdampak COVID. Nah, masyarakat yang terdampak COVID ini enggak harus mereka yang terkena sakit, gitu, tapi mereka yang terdampak COVID secara ekonomi. Begitu, misalnya mereka punya usaha, tapi terus usahanya tidak berkembang dengan maksimal, itu bisa juga. Kemudian ada untuk binaan penyuluh. Binaan penyuluh. Nah, para penyuluh kita itu kan banyak binaannya, ada yang di masjid, ada yang di
taklim gitu seperti itu, mereka binaan penyuluh. Kemudian juga terus yang keempat adalah duafa yang mempunyai potensi usaha, potensi ekonomi dari 10 si penerima manfaat itu nanti. Jadi masing-masing titik itu ada 10 keluarga yang akan memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi umat ini. Sebanyak 100 juta satu titiknya. Satu titiknya 100 juta. Jadi setiap titik ada 10 kali 13. Ini menarik ya Bu ya. Jadi ada kemudian dibekali dengan anggarannya. Kalau keterampilan, skill gitu ada pembekalan nggak Bu? Ya otomatis. Jadi nanti kita tidak akan membiarkan mereka menerima bantuan setelah itu selesai. Tidak. Jadi kami akan melakukan pendampingan terhadap mereka sampai mereka mentas selama 3 tahun. Ketika misalnya sebelum 3 tahun mereka sudah bisa berdiri sendiri dengan keuangan keluarga yang positif, kemudian juga dengan mereka memiliki aset, bertambahnya aset mereka, gitu kan. Kemudian juga dengan mereka mempunyai hidup yang lebih baik, itu tidak menjadi masalah. Tapi kami akan melakukan akses permodalan, kemudian kami juga akan melakukan pelatihan, kemudian pelatihan itu juga mencakup pelatihan berkah keuangan keluarga, bagaimana caranya mereka mengelola keuangan keluarga, jangan sampai nanti keuangan keluarga dicampur dengan modal usaha ini, itu kan bahaya. Betul. Kan? Itu bahaya nanti. Kemudian bagaimana juga nanti mereka dibekali dengan kewirausahaannya, bagaimana nanti mereka menyusun bisnis plan-nya. Nah ini akan didampingi, kami bekerja sama dengan LKKNU, itu sebagai pengembang program ini, kemudian juga kami bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional, juga di samping disupport oleh dana dari pemerintah, dari APBN, Badan Amil Zakat Nasional juga mensupport dana untuk pelaksanaan kegiatan ini, dan sebagai pendamping di lapangan, pendamping kewirausahaan itu dilakukan oleh lembaga amil zakat. Jadi prinsip kolaborasi, sinergi, koordinasi di sini kita terapkan. Karena tanpa itu semua, tidak akan memperoleh hasil yang optimal. Jadi melibatkan banyak pihak, dan ini menarik sekali. Jadi tidak diberikan ikannya, tapi kailnya ya, supaya mereka mandiri seperti Ibu. Ya. Mentas tadi kalau istilah Ibu tuh, jadi sudah benar-benar mentas dari kemiskinan ya Bu ya, dari prasejahtera. Ini luar biasa Bu kalau kita melihat tadi penjelasan Ibu. Jadi KUA ini memang bertransformasi ya, sekarang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat, kemudian juga ada pusat pelatihannya, ada pendampingannya juga, kemudian juga ada kaderisasi yang menarik. Tapi kalau 11 KUA saja yang dijadikan percontohan kayaknya kurang nih Bu. Ada target nggak akan nambah lagi Bu untuk KUA percontohan ini? Target itu pasti ada ya. Untuk tahun ini memang kita ingin 11 KUA ini terlihat. Tentunya kita mempunyai target-target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti itu ya. Kemudian memang pilot project di tahun 2021 ini 11. Kemudian nanti di 2022 itu kita akan menunjuk 25 sebagai pilot project yang pada akhirnya mungkin nanti kan ketika misalnya yang 11 ini sudah berjalan, kami juga tentunya akan melibatkan banyak lembaga-lembaga ya. Banyak lembaga. Kalau sekarang ini yang terlibat untuk pilot project 11 ini itu hanya ada 3 lembaga amil zakat. 3 lembaga amil zakat artinya LAS, itu LAS Al-Azhar, kemudian LAS IZI, dan LAS Rumah Zakat. Baru 3 itu. 3 LAS besar itu, karena memang ini 3 LAS besar. Tapi nanti untuk tahun berikutnya, karena lokasi juga titik juga bertambah, tentunya kami juga akan melibatkan mereka setelah ada evaluasi di akhir tahun terkait dengan ini. Kita evaluasi. Jadi kita bukan hanya menggulirkan bantuan terus selesai, tapi juga mereka dibekali dengan pendampingan oleh kita, dibekali dengan pelatihan-pelatihan, kemudian juga mereka juga diberikan motivasi untuk terus berkembang. Mereka juga pada akhirnya nanti kita jadikan sebagai agen perubahannya zakat dan wakaf.
Ya, itu. Nah, itu setelah itu nanti kita evaluasi untuk tahap selanjutnya, tidak menutup kemungkinan kita akan melibatkan las-las yang ada di negara kita untuk bersama-sama mensukseskan program ini. Yang pada akhirnya nanti kan akan mengentaskan kemiskinan, insya Allah. Mungkin menghilangkan tidak ya, tapi mengurangi. Betul. Ini menarik sekali, dan Kementerian Agama ternyata menjadikan KUA direvitalisasi seperti itu supaya bisa berperan lebih di tengah masyarakat, ya, ikut berkontribusi memerangi kemiskinan tadi. Ini menarik sekali, Bu. Tapi kalau kita bicara tadi, program ini kan memang ditujukan untuk membangun manusianya, Bu. Infrastrukturnya seperti apa, Bu? Apakah juga nanti akan terlihat secara fisik KUA ini akan berubah gitu, Bu? Area pelayanannya, kemudian juga karena kan akan banyak didatangi gitu ya, sebagai pusat zakat ya, pusat wakaf juga. Seperti apa, Bu, kalau dari sisi infrastruktur gitu? Otomatis ini, karena yang kita tunjuk ini 13 itu adalah KUA yang sudah SDSN. Artinya KUA yang memang dari sisi bangunannya sudah layak, yang dari sisi bangunannya sudah memenuhi syarat. Kemudian pun yang dari sisi SDM-nya pun sudah KUA pusaka, sudah KUA yang memang sudah direvitalisasi 11 ini. Kemudian nanti yang 25 pun sama. Kan revitalisasi ini kan terus berjalan. Betul. Tahun ini untuk revitalisasi sendiri, program revitalisasi sendiri itu ada 106 KUA. Tapi untuk pemberdayaan ekonomi umatnya kita baru bisa 11 sebagai pilot project. Ini KUA yang direvitalisasi itu semuanya itu direvitalisasi, SDM-nya, bangunannya, dan lain sebagainya seperti itu. Dan ini adalah kerja bersamanya Kementerian Agama. Mudah-mudahan berjalan baik dan lancar segala sesuatunya, Ibu, karena ini diawali dengan niat yang sangat baik ya untuk membantu masyarakat kita supaya lebih berdaya guna seperti itu, lebih mandiri lagi secara ekonomi. Dan ini diharapkan ya, kalau saya sih berharap mudah-mudahan semakin banyak nih KUA percontohan ini, Bu, karena tujuannya luar biasa ya, goals akhirnya luar biasa. Tadi penjelasannya saya sampai merinding, Bu. Membantu mereka yang duafa supaya lebih bisa mandiri seperti itu ya secara ekonomi. Baik, Bu Wida, terima kasih untuk episode kali ini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan pencerahan untuk Anda para viewers. Mungkin satu terakhir sebagai closing, Ibu, terkait dengan KUA percontohan ini, ada yang disampaikan kepada masyarakat sebagai closing statement, Ibu? Yang ingin disampaikan barangkali mari kita bersama-sama mensukseskan program pilot project KUA percontohan ekonomi umat, dari umat untuk Indonesia, dari zakat hebat, wakaf keren. Wow, dari zakat hebat, wakaf keren. Ini tagline-nya keren juga ya. Ibu juga terima kasih, keren juga ini penjelasannya pada saat ini. Terima kasih sekali lagi waktunya, Ibu. Salam sehat, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu langsung dan ngobrol langsung ya. Sehat selalu, Ibu Wida. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, dan Anda para viewers, sahabat Sonora, atau Anda juga yang mendengarkan podcast ini, terima kasih sudah menyimak ya, dan juga menyaksikan podcast ini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat, memberikan ilmu kepada kita semua tentang bagaimana peran KUA sekarang bertransformasi menjadi etalase Kementerian Agama dan juga melakukan banyak hal termasuk dalam pemberdayaan ekonomi umat untuk berkontribusi terhadap peningkatan dan juga perbaikan ekonomi nasional. Terima kasih, saya Yudi Samadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.